Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Senin 29 Mei 2023. Roh Kudus memulihkanku, Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun 1692, Dr. Francis Guy-Patin tanpa sadar memperkenalkan kepada dunia sebuah penyakit langka yang menjalar secara perlahan-lahan. Penyakit yang tidak bisa diobati dan mengubah penderitanya menjadi seonggok batu yang keras. Penyakit ini bernama fibrodysplasia ossificans progressiva atau disingkat FOP. Pada umumnya sistem tulang belulang yang sehat saling terhubung tulang dan urat. Namun FOP membuat jaringan lunak seperti otot dan urat, tendon dan ligamen berubah menjadi jaringan tulang yang keras. Akibatnya, penderita FOP akan mengalami kesulitan atau bahkan sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dalam beberapa tahun penyakit ini memenjarakan seluruh tubuh, hidup tetapi mati. Walaupun penyakit ini tragis, namun Alkitab menggambarkan sesuatu yang bahkan lebih mengerikan, yaitu kematian rohani.
Yeskiel mendapatkan penglihatan ketika dia dibawa oleh Roh Allah ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering yang berserakan di mana-mana. Hal itu memperlihatkan kondisi seluruh kaum Israel yang sudah mati secara rohani ketika mereka berada dalam pembuangan. Mereka hidup namun jauh di dalam diri mereka telah mati. Bangsa Israel merasa tidak lagi memiliki kehidupan dan harapan mereka telah lenyap. Di saat itulah Yeskiel diperintahkan untuk bernubuat kepada tulang-tulang tersebut dan berfirman atas nama Allah untuk menghidupkan tulang-tulang itu. Tulang-tulang itu diperintahkan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan akan memberi roh-Nya supaya mereka dapat hidup kembali. Hidup di dalam dosa adalah kematian yang menyebabkan manusia terpisah dengan Allah, sang sumber kehidupan. Di dalam anugerah-Nya, Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dalam iman dan memulihkan umat-Nya dalam pengharapan baru. Mungkin saat ini banyak di antara kita yang sedang mengalami lesu rohani, terpuruk dalam dosa, hidup dalam kesesakan, dan tidak berpengharapan, tidak ada kerinduan untuk berdoa dan mencarinya. Inilah saatnya bagi kita untuk bangkit dan hidup dalam pimpinan Roh-Nya yang memulihkan dan memberikan kehidupan yang baru seturut firman-Nya. Di dalam Roh-Nya, Allah memberikan pemulihan dan pengharapan sejati. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.